Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, lancar rezeki untuk kalian yang sedia menonton video-video di channel ini. Kembali lagi bersama Kak Dita di sini di channel Dita Chan, Dita Anya 3. Nah, kali ini aku mau membahas tentang The Seven Wonders of the World. Kalian tentu tahu apa itu 7 keajaiban dunia versi UNESCO. Di antaranya yang pertama ada tembok besar di Cina, ada patung Christ the Redeemer di Brazil, ada Machu Picchu di Peru, Taj Mahal di India, Petra di Yordania, Colosseum Roma di Italia, Chichén Itzá di Meksiko. Tapi apakah kalian tahu sebelum itu ada 7 keajaiban dunia versi kuno? Yang pertama ada piramida Giza di Mesir, Taman Gantung Babilonia yang sekarang ada di Irak, kuil Artemis sekarang posisinya di Turki, patung Zeus di Yunani, Mausoleum di Halikarnassus sekarang di Turki, Colossus dari Rhodes di Yunani, mercusuar Alexandria di Mesir. Lalu kenapa kok disebut 7 keajaiban dunia dan kenapa hanya ada 7 dalam daftar? Kenapa nggak 9, 10, 11 begitu? Ini aku jelasin sesederhana mungkin buat teman-teman. 7 keajaiban dunia atau The Seven Wonders of the World ternyata berasal dari sebuah syair puisi yang ditulis oleh penyair Yunani kuno pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Penyair tersebut bernama Antipater of Sidon. Ini kalau aku salah penyebutannya, koreksi ya kolom komentar. Pada masa itu, syair puisi ditulis di serat kayu papirus. Luar biasa ya, peradaban Yunani kuno sudah kenal baca tulis sejak abad kedua loh teman-teman. Sebelum lanjut, ini aku jelasin pertengahan abad kedua itu kapan. Pertengahan abad kedua itu kira-kira tahun 140 sebelum Masehi atau tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Karena setelah kelahiran Nabi Isa dinamakan tahun Masehi. Perhitungan tahun sebelum Masehi itu seperti ini. Tahun baru atau tahun di masa yang sekarang itu angkanya makin kecil. Dan tahun yang lalu-lalu udah lewat angkanya makin besar. Contohnya, tahun 1000 sebelum Masehi itu berarti zaman dulu banget, mendekati zaman purba. Sementara tahun 100 sebelum Masehi itu masa sekarang, mendekati masa kini. Atau mendekati tahun Masehi yang kita ikuti sampai sekarang. Atau hitungan angkanya itu makin mundur, makin besar angkanya berarti makin mundur ke belakang. Nah, kalau tahun Masehi, tahun baru atau tahun-tahun di masa sekarang itu angkanya makin besar. Misalkan tahun 1945 itu zaman dulu banget, angkanya lebih kecil dibandingkan dengan zaman sekarang tahun 2023. Kalau hitungan angkanya makin maju, makin bertambah, berarti itu masa sekarangnya. Contoh simpelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 6 inilah masa sekarangnya. Lalu jika dikaitkan dengan timeline masa kenabian Nabi umat muslim, masa dimana Antipater of Sidon ini kira-kira berada di masa sebelum kenabian Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria berada di garis waktu tahun 91 sebelum Masehi. Artinya, rentang waktu Antipater of Sidon ini berjarak 49 tahun sebelum kedatangan Nabi Zakaria. Setelah itu, Nabi Yahya, barulah ada Nabi Isa. Dan di masa kelahiran Nabi Isa inilah dimulainya hitungan tahun Masehi yang kita gunakan sampai sekarang. Kalau udah paham, lanjut lagi ke topik. Antipater of Sidon ini adalah seorang penyair yang lahir di tahun 280 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia ini gemar menjelajah wilayah-wilayah lain, mencari inspirasi untuk membuat sebuah karya yang bernilai tinggi. Selain dia, ada juga ahli matematika dan insinyur yang dikenal dengan nama Engineer Philo dari Bizantium, yang juga melakukan hal yang sama demi meningkatkan keahlian mereka masing-masing. Mereka bertiga ini melakukan penjelajahan di rentang waktu yang berbeda, menelusuri peradaban lain di wilayah-wilayah yang mereka bisa jangkau, yang sebagian tuh berada di wilayah sekitaran Laut Mediterania. Laut Mediterania, aka Laut Tengah ini, letaknya di tengah-tengah antara benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Laut ini dinamakan Laut Tengah. Memang sesuai topografinya sih, karena benar-benar nyempil di tengah-tengah benua. Laut Mediterania dan Samudra Atlantik ini berdekatan dan hanya dihubungkan dengan Selat Gibraltar. Dan seperti yang kalian tahu, orang-orang zaman Yunani kuno tuh umurnya panjang-panjang, sampai ratusan tahun. Karena itulah mereka punya banyak waktu untuk menjelajah dunia, mengamati, mempelajari, sampai akhirnya menemukan sesuatu, lalu mencatat
temuan-temuan mereka. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang tuh mereka ini senangnya traveling, keliling dunia, healing-healing bisa mereka jangkau. Dan saat traveling itu mereka menemukan peradaban lain selain peradaban mereka. Menemukan kota-kota keren dengan bangunan yang megah, mewah, menjulang tinggi, dengan arsitektur yang rumit, di luar nalar, yang bikin mereka ini terheran-heran. Wah, ajaib nih, ajaib. Gimana nih cara ngebangun seperti ini? Karena saking terkagum-kagumnya, mereka ini mengabadikan hal tersebut. Yang ahli matematika menyimpulkan, ini kayaknya nggak masuk logika matematika deh. Ini nggak mungkin kalau nggak ada ajaib-ajaibnya. Karena kan kalau dihitung-hitung, kayak mana ya, nggak masuk nalar nih, ajaib nih. Kemudian yang engineer Pilo ini pun sambil terus mengamati, ini struktur bangunannya kayak rumit banget dan susah banget untuk ditiru, mengandung keajaiban ini. Mencengangkan, wow gitu. Dan Antipater of Sidon ini nggak mungkin dong nggak terinspirasi dari bangunan-bangunan yang dia lihat itu. Nah, dari sinilah dia kemudian terinspirasi untuk menulis bait syair berisi 7 bangunan yang wah yang dinyatakan dia ajaib ini dari hasil pengamatannya selama traveling tersebut. Dan ini adalah syair puisi dari Antipater. Aku telah menyaksikan tembok Babilonia yang perkasa, yang di atasnya terbentang jalanan untuk kereta-kereta perang, dan patung Zeus di tepi sungai Alpheus. Aku telah melihat taman gantung, dan Kolossus, atau patung kolosal dewa matahari, dan gunung buatan dari piramida yang menjulang tinggi, serta makam raya Raja Mausolus. Namun ketika aku melihat kuil Artemis yang menjulang ke awan, yang lain itu semuanya kehilangan keindahannya, dan aku berkata, tengoklah, selain Olympus, matahari tidak akan pernah lagi melihat apapun yang sedemikian agung. Antipater, Greek Anthology 958. Tapi menurut pendapat lain lagi, sebelum Antipater of Sidon ini mencatat 7 keajaiban dunia melalui syair puisinya, telah ada sejarawan bernama Herodotus dan cendekiawan Callimachus dari Kiren pada masa 305 sebelum Masehi sampai 240 sebelum Masehi, dan insinyur Philon yang lebih dahulu membuat daftar tentang 7 keajaiban dunia ini. Dan Antipater ini kemungkinan besar terinspirasi dari mereka melalui catatan-catatan ilmiah mereka. Ya masuk akal sih, karena Antipater of Sidon ini baru lahir di tahun 280 sebelum Masehi. Sementara para cendekiawan ini sudah mencatat hal tersebut di rentang waktu 305 sampai 240 sebelum Masehi. Tapi sevalid apapun klaim ini tidak dapat divalidasi karena tulisan-tulisan mereka ini tidak ada yang terselamatkan. Artinya bisa saja hilang, lapuk termakan zaman, atau sengaja dihancurkan. Nah, sebelum lanjut kita flashback sedikit. Dari tadi kan aku ngomongin peradaban Yunani kuno. Nah, jadi secara garis besarnya, peradaban Yunani itu dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama adalah peradaban Yunani kuno yang berlangsung antara abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Fase kedua adalah peradaban Yunani klasik yang berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-4. Pada abad inilah peradaban Yunani ini mencapai puncak kegemilangan, dan pada masa ini Yunani menjadi peradaban terkuat di muka bumi dari segi militer dan keilmuan. Pada abad ini melahirkan cendekiawan-cendekiawan yang teori-teori mereka dikenal sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah abad pertengahan menuju masa peralihan, berada di rentang masa abad ke-3, ke-2, dan ke-1 sebelum Masehi. Dan seperti yang aku udah jelasin di depan, Antipater of Sidon ini berada di abad kedua, yaitu abad pertengahan. Dan di abad pertengahan inilah dimana Yunani ini menuju kehancuran. Kehancuran Yunani bukan karena serangan atau invasi dari peradaban lain, melainkan karena masalah internal Yunani sendiri. Singkatnya begini, wilayah Yunani ini bisa dikatakan terbagi menjadi beberapa kepulauan. Nah, kepulauan-kepulauan ini dipisahkan oleh selat-selat kecil dan juga laut. Pada awalnya keseluruhan Yunani ini dipimpin oleh satu orang saja, tapi karena kondisi geografis inilah akhirnya terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian, dan pemimpin masing-masing negara bagian ini akhirnya lebih mementingkan ego mereka masing-masing, hingga akhirnya terjadi perebutan kekuasaan karena mementingkan tradisi dan ego di wilayah mereka sendiri-sendiri. Karena inilah akhirnya Yunani berkecamuk akibat perpecahan internal yang pada akhirnya mengharuskan peradaban Yunani ini harus runtuh di abad kedua atau abad pertengahan ini.
Dan karena runtuhnya peradaban Yunani ini mengakibatkan keilmuan dan tulisan-tulisan bersejarah juga ikut musnah akibat perang saudara. Yang bisa diselamatkan mah diselamatkan, tapi tidak sedikit juga yang ikut lenyap. Dan tidak lama setelah itu muncullah peradaban baru yang mulai berkembang dengan lahirnya tokoh baru. Lanjut ke masa Renaissance. Menurut sejarah yang tercatat di Wikipedia, zaman Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Singkatnya gini, era peradaban Yunani ini kan benar-benar runtuh pada abad pertengahan sekitar abad kedua sebelum Masehi di eranya Antipater of Sidon ini. Abad pertengahan ini masuk dalam klasifikasi hitungan sebelum Masehi. Lalu sistem penanggalan sebelum Masehi ini berganti ke sistem Masehi karena lahirnya Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa inilah berada di rentang waktu 1 sampai 32 Masehi. Dengan begini, zaman kuno, zaman eranya Yunani berganti era menjadi zaman modern pada era itu. Sementara itu dijelaskan kalau zaman Renaissance ini adalah zaman di mana terjadi kemajuan peradaban di Eropa. Eropa berhasil bangkit dari masa kegelapan. Zaman Renaissance ini dimulai di tahun 1500 Masehi. Itu artinya rentang waktu dari kelahiran Nabi Isa ke zaman Renaissance ini sekitar 1500 tahun. Dan selama 1500 tahun tersebut, sejarah terkesan enggan mencatat tentang apa yang terjadi di kurun waktu 1 sampai 1500 Masehi tersebut. Waktu yang amat lama sih menurutku, 1500 tahun. Dan peradaban Eropa mengklaim selama rentang waktu itu mereka mengalami masa kegelapan sehingga mereka tidak mau mencatatnya dalam sejarah karena mereka mengklaim masa-masa ini adalah masa yang penuh kepahitan bagi mereka. Pada masa kegelapan Eropa ini bertepatan dengan masa kejayaan Islam. Islam menguasai hampir sepertiga dunia karena jika dilihat-lihat dari timelinenya tahun 570 sampai 632 Masehi ini masa di mana ada Nabi Muhammad SAW. Di suatu sisi peradaban Islam lagi bersinar terang, di sisi lain peradaban Eropa mengalami masa kegelapan. Dan juga karena di sini yang kita bahaskan adalah tentang the seven wonders of the world. Jadi kita fokus ke sini aja ya. Nah, menurut Wikipedia, para sejarawan sepakat kalau masa Renaissance ini adalah kelanjutan dari masa abad pertengahan. Tapi kalau di logika kan seharusnya abad pertengahan, terus abad Islam Jaya, baru masa Renaissance kan harusnya. Tapi sejarah mencatat zaman Renaissance ini adalah kelanjutan dari abad pertengahan. 1500 tahun hilang dalam sejarah. Eropa yang mengalami kejayaan pun menjadi tertarik untuk mempelajari dan menelusuri kembali tentang zaman kuno. Dan pada masa ini juga sejarawan dan cendekiawan dari Yunani banyak memutuskan untuk bermigrasi nih ke wilayah peradaban Eropa. Lalu perlahan tapi pasti puisi-puisi deskripsi-deskripsi peninggalan Yunani kuno ditemukan kembali dan disusun menjadi sebuah kesatuan berupa Greek Anthology yang di dalamnya berisi kumpulan-kumpulan berbagai syair puisi. Dan dari Greek Anthology inilah syair dari Antipater of Sidon semakin dikenal, banyak dibicarakan di seluruh antero dunia dan menimbulkan rasa penasaran pada masa itu. Banyak penjelajah juga nih tertarik untuk menelusuri di mana sih letak The Seven Wonders of the World ini. Sebelum lanjut, ini aku jelasin dulu apa itu Greek Anthology. Greek Anthology adalah kumpulan puisi yang sebagian besarnya adalah epigram. Epigram ini berasal dari masa kesusastraan peradaban Yunani klasik dan masa Bizantium. Epigram adalah pernyataan singkat, peminatan, kenangan, dan terkadang pernyataan mengejutkan atau satir. Dan dari Greek Anthology inilah asal muasal daftar 7 keajaiban dunia ini diketahui dunia, bahkan sampai sekarang masih saja dibicarakan. Kok bisa sih disebut 7 keajaiban dunia, bawa-bawa dunia lagi? Padahal pengamatan yang dilakukan Antipater of Sidon ini kan hanya sebatas di sekitaran wilayah Laut Mediterania. Ya memang saat itu peradaban yang paling masyhur dan peradaban yang paling tertua di bumi saat itu wilayahnya di sekitaran Laut Mediterania. Meskipun tidak dijelaskan apakah Antipater of Sidon ini juga berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Kalaupun dia mengelilingi dunia, kemungkinan juga pada masa itu belum ada bangunan-bangunan lain yang mencengangkan, yang bikin terwonder-wonder yang dibangun di wilayah lain. Karena Borobudur pun masuknya di era Masehi kan. Dan yang kita omongin panjang lebar ini adalah di era dimana abad sebelum Masehi.
Dan juga pada masa itu peradaban termasyur, tercanggih, paling jaya, paling wow ya berada di sekitaran wilayah itu. Dan karena itulah sudah terwakili nih dan menjadi tolak ukur dunia pada saat itu. Kemudian, kata-kata keajaiban dalam kalimat 7 keajaiban dunia sebenarnya makna aslinya tuh bukan ajaib yang seperti celing jadilah, petik jari dalam sedetik jadi, kayak sulapan pakai sihir-sihir mantra magic gitu. Sama sekali bukan ya teman-teman. Semua struktur bangunan yang merupakan bagian dari 7 keajaiban dunia kuno ini bisa dibedah, bisa dikuliti, dan dijelaskan secara keilmuan. Mulai dari ilmu arsitektur, ilmu matematika. Karena The Seven Wonder of the World ini ada kata wonder yang artinya takjub, dan juga karena The Seven Wonder of the World ini ada kata-kata wonder. Wonder itu kan artinya takjub. Kok bisa sih bangun beginian? Gimana caranya? Rahasianya apa? Dan daftar The Seven Wonder of the World ini bukan hanya sekedar bait epigram, bait puisi dari penyair, karena bukti valid tentang reruntuhan-reruntuhan dari bangunan-bangunan ini masih ada hingga saat ini. Dan berawal dari sinilah akhirnya muncul budaya untuk menentukan 7 keajaiban dunia. Dan dari sinilah UNESCO mencetuskan berbagai klasifikasi tentang 7 keajaiban dunia yang tujuannya untuk melindungi warisan bersejarah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, supaya bisa dipelajari dan dijadikan rujukan untuk pengetahuan masa kini. Dan seiring kemajuan zaman, telah banyak pencapaian dan penemuan dan banyak the wonder of the world untuk dikagumi. Akhirnya keajaiban dunia dibagi menjadi beberapa klasifikasi lagi, di antaranya keajaiban dunia kuno, keajaiban dunia pertengahan, keajaiban dunia alami, keajaiban dunia bawah air, keajaiban modern, dan 7 keajaiban dunia baru. Dan sebelum lanjut, aku jelasin UNESCO itu apa. Jadi UNESCO itu adalah organisasi di bawah PBB yang meliputi organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan inilah daftar Seven Wonder of the Ancient World atau 7 keajaiban dunia kuno. Yang pertama ada Colossus di Rhodos, patung Helios yang sangat besar, dibuat sekitar tahun 292 sampai 280 sebelum Masehi oleh Cheops, sekarang Yunani. Taman Gantung Babilonia dibuat oleh Nebukadnezar II sekitar abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Sekarang posisinya di Irak. Mausoleum Mausolus, makam Mausolus, sastra Persia Karsia, dibuat pada tahun 353 sampai 351 sebelum Masehi di kota Halikarnassus, sekarang Bodrum di Turki. Mercusuar Iskandaria. Mercusuar dibangun sekitar tahun 270 sebelum Masehi di Pulau Faros, dekat Alexandria, pada masa pemerintahan Ptolemeus II oleh arsitek Yunani Sosostros, sekarang Mesir. Piramida Giza dipakai sebagai makam untuk Fir'aun pada zaman Mesir Khufu, Khafre, dan Menkaure, sekarang di Mesir. Dibangun pada dinasti keempat Mesir sekitar 2575 sampai sekitar 2465 sebelum Masehi. Yang keenam, patung Zeus berada di Olimpia, dipahat oleh pemahat Yunani Phidias kira-kira 457 sebelum Masehi, sekarang pastinya di Yunani. Kul Artemis 550 sebelum Masehi di Efesus, sekarang Turki. Itu tadi adalah The Seven Wonders dunia kuno. Untuk detailnya mungkin Kak Dita bisa bahas di next video. Moral of the story, jangan pernah menghilangkan sejarah, karena sejarah adalah bagian dari perjalanan sebuah peradaban dan bisa dijadikan untuk membangun mental manusia-manusia yang berada di peradaban selanjutnya. End of story. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan bersyukurlah kalau kalian masih suka konten-konten seperti ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dukung terus channel Dita Chan dan channel Rumahmu di Sini. Mari kita dukung kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam berkreativitas selama tidak melanggar norma keagamaan dan adat istiadat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.